warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester Manajemen SDM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayitno SEMM. Perkenalkan, nama saya Gista Fiona Banowati dengan nomor NIM 28921500006, Prodi Manajemen Reguler Plus semester 4, Universitas Pancasakti Bekasi. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan kalian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai hal keterampilan dan teknik pelaksana kerja tertentu, terinci, dan rutin. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan kalian. Pelatihan kalian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihan relatif sederhana, kebutuhannya atau kekurangan identifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasi dalam tahap penilaian. 2. Pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan kalian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian kalian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasa bekerja menggunakan mesin ketik manual mungkin harus dilatih dengan menggunakan komputer atau akses internet. 3. Pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dengan pekerjaan yang ditugaskan. 4. Pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. 5. Pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau kreativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional dan biaya dan kelaikan. Perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Sasaran peningkatan kinerja jangka pendek, orientasi kebutuhan jabatan sekarang, efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif lebih rendah. Pengembangan tujuannya meningkatkan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Sasarannya peningkatan kinerja dalam jangka panjang, orientasi kebutuhan, perubahan rencana atau tidak terencana, efek terhadap karir, keterkaitan dengan karir relatif tinggi. Tahapan proses pelatihan dan pengembangan. Pertama, penilaian kebutuhan pelatihan. 2. Penilaian kebutuhan tugas. 3. Penilaian kebutuhan karyawan. 4. Perumusan tujuan pelatihan. Prinsip-prinsip pelatihan. Yang pertama, partisipasi. Kedua, pendalaman. 3. Relevansi. Keempat, pengalihan.
5. Umpan balik. 6. Suasana nyaman. 7. Memiliki kriteria. Merancang dan menyeleksi prosedur pelatihan. 1. Pelatihan instruksi pekerjaan. Yang kedua, perputaran pekerjaan magang dan pelatihan. 3. Kuliah dan presentasi. 4. Permainan peran dan modelan perilaku. 5. Studi kasus. 6. Simulasi. 7. Studi mandiri dan pembelajaran program. 8. Pelatihan laboratorium. 9. Pembelajaran aksi. Tipe-tipe efektivitas program pelatihan. Reaction. Ukuran mengenai reaction ini didesain untuk mengetahui opini dari para peserta mengenai program pelatihan. Usaha untuk mendapatkan opini para peserta tentang pelatihan ini terutama didasarkan pada beberapa alasan utama, seperti untuk mengetahui sejauh mana para peserta merasa puas dengan program, untuk maksud diadakan beberapa revisi atau program pelatihan, untuk menjamin agar para peserta yang lain bersikap represif untuk mengikuti program pelatihan. Yang kedua ada learning. Informasi yang ingin diperoleh atau jenis evaluasi ini adalah mengetahui seberapa jauh para peserta menguasai konsep-konsep pengetahuan, keterampilan yang diberikan selama latihan. Selanjutnya ada behaviors. Perilaku dari para peserta sebelum dan sesudah pelatihan dapat dibandingkan guna mengetahui tingkat pengaruh pelatihan terhadap perubahan performasi mereka. Langkah ini penting karena sasaran dari pelatihan adalah mengubah perilaku atau performasi para peserta pelatihan setelah diadakan program pelatihan. Selanjutnya ada organization result. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada cost activity. Ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan dan apakah besarnya biaya untuk pelatihan tersebut terhitung kecil atau besar dibandingkan biaya yang timbul dari permasalahan yang dialami oleh organisasi. Tujuan pelatihan dan pengembangan: memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kekurangan keterampilan merupakan calon utama pelatihan. Kendati pun tidak dapat memecahkan semua masalah kinerja yang efektif, program pelatihan dan pengembangan yang sehat sering berfaedah dalam meminimalkan masalah ini. Kedua, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Melalui pelatihan memastikan bahwa karyawan dapat mengaplikasikan teknologi baru secara efektif. 3. Mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan. Seorang karyawan baru acap kali tidak menguasai keahlian dalam kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi job promoter, yaitu pencapaian output dan standar mutu yang diharapkan. Selanjutnya, membantu memecahkan masalah operasional. Para manajer harus mencapai tujuan mereka dengan kelangkaan dan kelimpahan sumber daya. Kelangkaan sumber daya finansial dan sumber daya teknologi manusia, human technologies resource, dan kelimpahan masalah keuangan manusia dan teknologis. Selanjutnya, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Satu cara untuk menarik, menahan, dan memotivasi karyawan adalah melalui program pengembangan karir yang sistematis. Selanjutnya, mengorientasikan karyawan
terhadap organisasi. Karena alasan inilah beberapa penyelenggara orientasi melakukan upaya bersama dengan tujuan mengorientasikan para karyawan baru terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Selanjutnya, memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Misalnya, sebagian besar manajer adalah berorientasi pencapaian dan membutuhkan tantangan baru di pekerjaannya. Manfaat pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Tiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Empat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 5. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. 6. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Kelemahan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk mengalihkan perhatian dan komitmen mereka. Sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali bekerja. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen, peran utama penyelia atau atasan tidak diakui. Pelatihan bakal tidak akan pernah cukup buat untuk menghasilkan sedikit atau tidak partisipan untuk tidak lanjut. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.